Krisis lingkungan hidup merupakan salah satu persoalan moral paling serius pada zaman modern. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan pencemaran udara tidak hanya menunjukkan gejala dan alam semata, tetapi juga menjadi cerminan dari perilaku manusia yang tidak bijak dalam memperlakukan alam. Alam yang seharusnya menjadi rumah bersama, kini mengalami kerusakan karena eksploitasi berlebihan dan gaya hidup konsumtif manusia. Nah, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB 2024, sepanjang tahun 2023 sampai 2024 itu tercatat dari 3.400 bencana alam di Indonesia. Nah, sebagian besar berupa banjir dan juga tanah longsor. Akibat deforestasi dan perubahan tata guna lahan, sementara itu Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan melaporkan bahwa hingga tahun 2023, itu Indonesia kehilangan sekitar 650 hektar hutan di Indonesia. Nah, dan juga kualitas udara di Jakarta itu seringkali masuk kategori tidak sehat dengan IQ rata-rata di atas 150. Nah, salah satu contohnya krisis moral terhadap lingkungan hidup adalah kasus pencemaran di Sungai Citarum, Jawa Barat. Berdasarkan laporan Bank Dunia 2023 dan juga Kementerian Lingkungan Hidup 2022, Sungai Citarum disebut sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia, sekitar 20 ton limbah industri dan juga 35 ton sampah rumah tangga masuk ke sungai ini setiap hari. Lingkungan hidup menurut filsafat moral berkaitan dengan cara manusia menilai, bersikap, dan bertindak terhadap alam berdasarkan pertimbangan moral. Lingkungan hidup mencakup unsur bumi, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia yang saling bergantung. Dalam filsafat moral, lingkungan hidup memiliki nilai intrinsik dan etis karena merupakan bagian dari ciptaan Tuhan. Semua manusia, baik individu, masyarakat, maupun pemerintah, memiliki kewajiban moral bersama menjaga kelestarian alam. Kewajiban ini berlaku lintas generasi demi masa depan anak cucu. Di semua wilayah kehidupan manusia, rumah, kota, desa, dan industri. Karena manusia berakal budi dan diberi kebebasan moral. Ia harus bertanggung jawab atas ciptaan, bukan merusaknya. Melalui tindakan konkret seperti mengurangi eksploitasi sumber daya alam, mengelola sampah dengan bijak, menggunakan energi terbarukan, menanam pohon, dan hidup sederhana. Filsafat moral menyebutnya sebagai pertobatan ekologis, yaitu perubahan hati dan perilaku agar selaras dengan alam. Penilaian moral. Penilaian moral terhadap topik dari perspektif filsafat moral. Tindakan manusia terhadap lingkungan harus dinilai berdasarkan hakikat manusia sebagai makhluk berakal budi dan pecinta kebaikan. Alam bukan sekedar alat pemuas kebutuhan, melainkan bagian dari ciptaan Tuhan yang memiliki nilai moral. Eksploitasi berlebihan terhadap alam adalah tindakan tidak bermoral karena bertentangan dengan tujuan etis manusia untuk menjaga kehidupan. Prinsip moral mengajarkan bahwa setiap tindakan harus mempertimbangkan kebaikan bersama. Dalam konteks lingkungan, ini berarti menjaga keseimbangan ekosistem agar seluruh makhluk dapat hidup layak. Sikap serakah dan konsumtif menunjukkan kurangnya kebajikan moral seperti kesederhanaan, tanggung jawab, dan hormat terhadap kehidupan. Dalam ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus 2015, ditegaskan perlunya pertobatan ekologis, yakni kesadaran bahwa manusia memiliki hubungan moral dan spiritual dengan seluruh ciptaan. Menjaga bumi bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga tindakan spiritual dan etis sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta. Penilaian terhadap kasus konkret. Kasus Sungai Citarum dapat dinilai dari dua sisi moral. Yang pertama dari aspek objektif, yaitu tindakan industri yang membuang limbah tanpa pengolahan jelas salah secara moral karena melanggar prinsip keadilan, yaitu dapat merugikan banyak pihak. Tanggung jawab sosial dan prinsip kasih terhadap sesama makhluk ciptaan. Yang kedua dapat dilihat dari aspek subjektif, yaitu para pelaku mungkin termotivasi oleh tekanan ekonomi, tuntutan produksi, atau ketidaktahuan tentang dampak jangka panjang. Namun, kurangnya kesadaran dan kelalaian moral tidak menghapus tanggung jawab etis mereka. Dari filsafat moral, penyelesaian tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pendidikan moral ekologis, pembinaan keutamaan seperti kesederhanaan, empati, solidaritas ekologis, dan tanggung jawab sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa krisis lingkungan adalah refleksi nyata dari krisis moral manusia.
Filsafat moral menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap alam bukan sekadar urusan teknis, tetapi wujud cinta kasih terhadap ciptaan Tuhan. Bila alam rusak, manusia pun kehilangan tempat hidupnya sendiri. Oleh karena itu, menjaga lingkungan berarti menjaga martabat manusia. Adapun saran dan upaya konkret yang dapat dilakukan. Untuk individu dapat melakukan pertobatan ekologis dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, dan menghemat energi. Untuk pemerintah dapat memperketat pengawasan industri, menegakkan hukum lingkungan secara adil, dan memperluas pendidikan lingkungan di sekolah. Untuk masyarakat dan komunitas agama dapat mengembangkan gerakan peduli lingkungan seperti ekoparis, bank sampah, dan kegiatan reboisasi. Jadi manusia dan alam tidak terpisahkan. Alam adalah saudara sekaligus rumah yang harus dijaga dengan kasih dan tanggung jawab. Dalam perspektif moral, tindakan kecil yang dapat dilakukan dengan kesadaran ekologis memiliki nilai spiritual besar karena berarti ikut melestarikan kehidupan sebagaimana kehendak Tuhan. Wadaw.